Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Dimas Yito Prasetyo dari Departemen Mikrobiologi FKUI. Masih dengan video serial pengolahan data menggunakan HUNET 2025. Nah, kemarin kita sudah belajar apa sih fitur backlink itu. Sekarang kita akan mencoba bagaimana jika teman-teman ingin mengonversi file yang dihasilkan dari mesin identifikasi dan uji kepekaan otomatis ya seperti Vitek atau Phoenix ya ke dalam format HUNET tentunya. Nah, bagi teman-teman silakan mencoba dengan mengklik new format ya. Di bagian new format seperti biasa teman-teman harus menentukan identifikasi laboratoriumnya mulai dari country-nya. Misalkan kita cari Indonesia ya. Kemudian kita berikan nama laboratorium yang akan mengkonversi hasil mesin otomatis. Misalkan kita sebut saja backlink otomatis ya, karena dari mesin identifikasi dan otomatis. Kemudian kita beri namanya BCL Auto ya. Nah, kemudian file structure yang ditentukan harus dipilih di bagian sini. Nah, di bagian file structure, teman-teman bisa lihat dia secara default akan terisi text delimited. Nah, untuk memilih dari mesin otomatis yang ada, teman-teman tinggal mengklik drop down menu yang ada. Ya, kemudian teman-teman bisa melihat bahwa ada pilihan dari beberapa mesin otomatis, misalkan dari Phoenix, kemudian dari Sensititer, ya, kemudian dari Vitek 2, ya. Dalam hal ini kita akan coba dulu dari Vitek 2 Compact ya. Nah, di sini kalau teman-teman mengklik maka sudah langsung tersetting bahwa field delimiternya itu adalah koma. Nah, di bagian file location di sini teman-teman perlu menentukan file ini berada di mana. Ya, ini sebagai contoh saya taruhnya di file formatnya di CHUNET data di contoh dari inactive isolates ya. Seperti ini biasanya yang sudah dari mana Vitek buat ya. Kemudian kita perlu menentukan file mana yang akan di backlink ya. Dari folder tersebut kita klik lagi browse ya. Kemudian kita bisa pilih, misalkan saya ingin membacklink data dari tahun 2020 bulan Januari sampai bulan Desember ya. Kita tinggal klik saja di ini, kita tinggal klik open. Nah, maka nanti bagian antibiotik akan secara otomatis terisi bahwa sesuai standar CLS yang digunakan. Kemudian kalau pakai dari Vitek maka jumlah barisnya itu untuk satu isolat adalah satu baris gitu ya. Kemudian urutan antibiotiknya pun juga sudah fix urutannya dari isolat pertama, kedua sampai yang terakhir itu urutan antibiotiknya sama, dan tentunya tes metodenya adalah MIC. Nah, berikutnya teman-teman perlu melihat kesamaan antara data di HUNET dan juga data di hasil Vitek tersebut. Ya, kita perlu mengklik bagian data field ya. Kemudian kita lakukan select sample data file dari yang sudah kita ingin kerjakan, yaitu misalkan dari 2020 Januari sampai bulan Desember ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah data field yang ada di dalam HUNET, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah isian data atau data field yang ada di dalam hasil atau luaran mesin Vitek tersebut. Nah, tugas teman-teman di sini adalah teman-teman perlu matchingkan atau menjodohkan ya, misalkan identifikasi number dengan pasien ID. Tinggal klik sama dengan, kemudian nama pasien kita bisa klik misalkan pasien name, kita klik sama dengan ya. Begitupun semua fitur yang ingin dikonversi atau ingin kita tarik dari hasil Vitek tersebut kita jodohkan dengan menekan tombol sama dengan ini gitu. Kalau tidak ada ya tidak perlu kita matchingkan ya. Misalkan di sini ada location ya, kita klik patient location, kemudian
location type-nya karena dia tidak ada, tidak perlu kita isikan. Ya, kemudian di bagian mana? Specimen date itu akan sesuai dengan collection date-nya ya. Specimen type akan sama dengan specimen type. Ya, kemudian organism sama dengan organism name di sini. Nah, nantinya teman-teman juga perlu mematching yang hasil yang lain. Misalnya kalau MRSA mungkin di VITEK itu hasilnya berupa cefoxitin screen ya. Kita perlu mencari di mana letak cefoxitin screen. Nah, ternyata di sini ada, tinggal kita matchingkan. Kemudian ISBL ya, sepertinya harusnya ada. Nah, kita bisa klik ISBL sini, kita matchingkan. Supaya apa? Supaya hasil dari ISBL dan MRSA ini bisa tertarik di dalam HUNET gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita juga harus matchingkan antibiotiknya ya. Di sini kalau teman-teman lihat kan ada sekian banyak antibiotik ya, yang antibiotik dan anti jamur yang ada di dalam hasilnya VITEK gitu. Nah, teman-teman perlu mengklik masing-masing antibiotik ya, meng-add dulu, tentunya kita add baru jika belum ada. Kemudian berikutnya adalah dari masing-masing antibiotik ini kita matchingkan. Misalkan dari antibiotik 1 kita klik dengan amphotericin B misalkan ya. Kemudian kita perlu definisikan antibiotik 1 itu apa sih gitu. Kita bisa klik define ya. Biasanya secara otomatis HUNET akan membaca lokal code ini. Tapi kalau tidak ada, kita bisa klik saja di sini. Misalkan kita cari nama amphotericin B ya, karena ini sudah pasti CLSI, jadi kita klik OK ya. Kemudian kita lanjut lagi sampai semua antibiotik termatchingkan ya. Kita klik sama dengan dulu, kemudian kita klik define. Di sini ampicillin, kita kodenya kalau nggak salah ampicillin ya. Jangan lupa kita pilih yang sesuai padanannya, yaitu CLSI. Nah, kalau perlu menambah lagi, kita tambahkan saja sampai kira-kira sejumlah antibiotik yang memang ada di dalam listnya VITEK ini untuk kita link. Ingat ya, kalau tidak termatchingkan, antibiotik itu menjadi tidak akan tertarik ke HUNET gitu, sehingga kita akan kehilangan data. Kita coba sampai 13 ya. Kita coba yang ketiga, misalkan amoxiclav, kita matchingkan, kemudian kita define sebagai amoxiclav ya. Kemudian amikacin ya, ini hanya contoh saja, kita define sebagai amikacin contohnya ya. Kemudian Astreonam kita matchingkan ya. Kemudian kita pilih Astreonam yang CLSI ya. Kemudian kita pilih misalkan ceftazidime, kita matchingkan, lalu kita define ceftazidime ya. Kemudian berikutnya ciprofloxacin, kita matchingkan, lalu kita define ya. Ini berikutnya contohnya ceftriaxone, misalkan kita define, kita matchingkan lagi ya. Kemudian nanti sampai semua antibiotik sudah di matchingkan. Nanti teman-teman silakan coba dari sistem otomatis kalian masing-masing ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kita melakukan matching ini sebenarnya cukup sekali di awal waktu ya. Jadi kita tidak perlu setiap kali mengkonversi kita matchingkan, dengan syarat file yang akan dikonversi itu formatnya selalu sama dan urutannya selalu sama ya. Misalkan urutan antibiotiknya seperti ini, maka kita tidak perlu lagi mematchingkan kalau kita yakin ya masih sama urutannya. Kalau tidak yakin ya tidak masalah kalau kita perlu matchingkan kembali ya. Ini hanya untuk jaga-jaga jangan sampai ada antibiotik yang terlewat gitu, karena sayang sekali ya kalau sudah dikonversi tapi terlewat, jadi kita tidak bisa melakukan analisis nantinya. Nah, ini karena dari VITEK ada jamurnya, jadi kita juga coba masukkan jamur ya. Kemudian kita terakhir misalkan 3 siklin. Nah, kalau sudah yakin semuanya ya, ini saya contohkan sebagian ya, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Kalau sudah semua termatchingkan, kita tinggal klik OK ya, kemudian klik OK kembali.
Nah, kemudian codes and dates ini juga perlu diperhatikan karena fitur tanggalnya bisa jadi berbeda ya antara tanggal di hasilnya Vitek dengan hasil di Hunet. Untuk sementara sebenarnya kita biarkan dulu saja seperti ini, nanti kita bisa setting kemudian. Ya, kemudian kita tentukan new data filenya apa. Pada umumnya arsip data hasil backlink akan ditempatkan satu folder yang sama dengan hasil yang akan dikonversi. Misalkan tadi di contoh data backlink inactive isolate dari Vitek gitu, maka namanya akan disesuaikan dengan format laboratorium tadi, misalkan country-nya Indonesia, kemudian kode lab-nya adalah BCL Auto, dan ini adalah nama file yang tadi akan dikonversi ya. Formatnya kita biarkan saja dalam bentuk SQLite, kemudian kita klik OK ya, kemudian kita tinggal klik save. Save-nya formatnya pada umumnya berupa CFG. Ini kita biarkan saja disimpan di sini, asal teman-teman ingat ya simpannya di mana. Karena apa? Karena konfigurasi ini bisa di copy ke komputer lain kalau kalian akan melakukan backlink di komputer yang lain. Kita klik save sampai ada sukses ya, kita klik exit, dan nanti kita pastikan lagi file yang akan kita backlink namanya apa ya, file yang targetnya apa, dan kita langsung mulai konversinya. Nah, nanti teman-teman di sini bisa lihat relasi atau hubungan antara local value yaitu yang ada di hasil Vitek dengan yang ada di Hunet ya. Teman-teman lihat di sini identification-nya sudah sama, kemudian location-nya juga sudah bisa di backlink. Nah, kemudian yang kita lihat ternyata specimen date-nya dia tidak terkonversi ya, mungkin formatnya berbeda ya. Di sini kita lihat formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Untuk yang lainnya kita lihat ternyata testing date-nya juga tidak terkonversi ya, mungkin kita perlu ubah. Kalau kita belum mau memulai proses, kita bisa klik cancel dulu ya, kita discard saja, kemudian kita edit formatnya dulu ya di bagian codes and date. Tadi kan specimen date ya, harusnya misalkan tadi bulan, tahun, tanggal ya, jadi kita klik yang YYMMDD. Kemudian testing date tadi tidak ada ya, jadi kita tambahkan saja di sini, misalkan testing date di sini, kita ubah formatnya jadi YYMMDD ya. Kita coba lagi klik OK ya, kemudian kita klik OK lagi, kita save ulang ya, kemudian kita konversi ulang. Oke, ternyata di sini kita lihat masih beda ya, specimen date-nya dia YY tapi pakai strip, makanya dia tidak mau terbaca, sedangkan untuk testing date dia sudah terbaca. Nah, jadi kita mungkin tinggal ubah yang bagian specimen date-nya tadi menjadi menggunakan strip ya. Kita cancel lagi ya, kemudian kita edit format ya, kemudian kita ganti specimen date-nya dengan yang ada garisnya, misalkan yang ini kita coba ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini specimen date sudah diganti ya, sudah bisa terkonversi menjadi 31 Desember sehingga sudah bisa dikonversi. Nah, teman-teman tinggal melihat antibiotiknya sudah terkonversi semua atau tidak perlu khawatir. Ini yang di backlink adalah angkanya, karena nanti di Hunet kan sudah ada breakpointnya gitu ya. Kita coba next saja. Kemudian ini yang hasilnya tidak ada pertumbuhan atau yang antibiotiknya hanya 1 gitu ya. Kemudian kita klik lagi next. Berikutnya dia akan memberikan sampai 3 kali. Kalau sudah yakin ini spesimennya sudah benar yang akan di backlink, kita tinggal klik next saja dan tunggu sampai backlink selesai. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik view database atau kita lanjut dulu. Nah, kalau kita klik lanjut, ada beberapa kode yang tidak dimengerti oleh backlink, yaitu mungkin jenis spesimennya yang beda penulisan antara urine atau urin porsi tengah gitu, atau dari nama isolatnya gitu. Maka kita perlu mereviewnya. Kita bisa mengklik yes ya, kemudian kita lihat oh ternyata location, jenis spesimen, dan organisme ini yang perlu di identifikasi lebih lanjut gitu, yang kodenya mungkin dia belum tahu ya. Kalau
specimen type ini kita tinggal mendefinisikan ulang, misalkan jaringan kita bahasa Inggris kan menjadi tisu ya, kemudian isolat kita samakan dengan isolate, darah kita ganti menjadi blood ya, kemudian feces misalkan menjadi stool ya, kemudian darah tangan kiri atau tangan kanan kita ubah jadi darah blood saja gitu misalkan ya. Semua kita definisikan ulang gitu ya, sampai semua sudah kita klik OK. Nanti bagian organisme kita juga perlu definisikan ulang karena mungkin ada padanan yang berbeda ya. Ini Corynebacterium diphtheria, harusnya kalau di Hunet panjangannya ini, jadi mungkin dia tidak paham. Kita klik OK. Kemudian ada nama bakteri yang lain, kalau tidak jelas kita sebut aja bakteri yang mendekati lah gitu misalkan ya. Kemudian kalau sudah OK, kita tinggal klik OK ya. Untuk untuk yang lokasi juga biasanya ini perlu didefinisikan ulang lah nanti, tapi tergantung masing-masing rumah sakit ya. Kita bisa memasukkan semua code ke dalam dictionary-nya si Backlink, kemudian kita melakukan konversi ulang. Sesudah semuanya dipastikan kodenya, kita klik continue, maka Backlink akan menyarankan untuk melakukan konversi ulang ya. Kalau sudah kita lakukan begin conversion, tidak apa-apa, kita akan ditumpuk ya. Kalau kita lihat ya, spesimennya sudah sama ya, sputum, SP, kemudian organismenya sudah sama ya, kemudian lainnya sudah sama, kita tinggal klik next saja. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat hasil database-nya seperti apa ya. Kalau kita sudah yakin seperti ini tampilannya ya, berarti kita sudah siap untuk melakukan analisis dengan Hunet yang ada. Nah, demikian serial video untuk membacklink dari mesin otomatis tadi. Berikutnya kita akan coba dari file Excel dan juga dari file yang dihasilkan oleh sistem informasi laboratorium. Silakan teman-teman mencoba dulu dari mesin otomatis yang ada ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.